Ibu ini semua. Bahwa ini pertama dalam sejarah Republik Menteri Pertanian bukan orang pertanian. Iya. Lihat Kamu kerajaan. Iya. dulu Wardoyo apa. Tapi sekarang zamannya jadi menteri bukan bidangnya Pak. Ya. Jadi sarjana nuklir menjadi menteri kesehatan. Dulu selalu dokter. Ya. Nah, orang pendidikan bukan orang pendidikan. Jadi, udahlah, itulah periode. Republik Indonesia. Saya di Makassar itu di UNM disuruh bicara tentang olahraga. Waktu perikanan kontak dosen UGM. Dosen UGM kontak saya. Pak, ini ada dosen Bosoan minta nomor kontak Bapak untuk menjadi pembicara tentang perikanan di Boson. Loh, aku lagi di Boson ini sekarang ini. Enggak tahu berarti itu. Jadi sebentar Desember gitu. Kepada yang terhormat Kodam Bosowa Bapak Haji Aksa Mahmud, yang terhormat Ketua BPH Yayasan Aksa Mahmud Cahyowidarto yang mengikuti acara ini secara virtual, yang terhormat Rektor Institut Pertanian Bogor Profesor Dr. Insinyur Arif Satria FSI, yang terhormat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi sampai ini alhamdulillah dan seluruh rombongan daripada rektor, Pak Rektor dan membawa menjadi universitas. Saya kaget kenapa mesti dirubah menjadi universitas. Jadi waktu itu saya keluar, tapi saya lihat baca tadi masih rektor Institut Pertanian Bogor, alhamdulillah. Jadi dan para pembantu rektor Bosowa dan para dekan dan para sekretaris akademik yang saya hormati. Pak Rektor datang, terima kasih banyak. Saya bahkan terus terang saya sudah bicara tadi rombongannya Pak Rektor bahwa tenaga ahli tenaga perkebunan saya bawa ke IPB Bogor untuk diajari mengenai teori berkebun. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini Pak Rektor datang. Kami sangat senang sekali bisa Universitas Bosowa bersama-sama dengan IPB Bogor. Ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan dan bahkan rice estate. Jadi kehadirannya ini saya sudah beberapa kali saya bilang sama Salman supaya mengundang Profesor Arif Satria ini. Insya Allah bahwa dengan kehadirannya beliau Universitas Bosowa saya harapkan kita di sini ada kerjasama dengan UPM Universitas Putra Malaysia. Setelah menjadi berapa namanya ini sudah lengkaplah jurusannya. Dan pernah menghebohkan masuk di Tempo waktu mendapat izin Fakultas Kedokteran Perkembangan dan Lingkungan sudah banyaklah perguruan disiplin ilmiah lainnya. Jadi alhamdulillah, jadi saya kira kalau bersama-sama IPB Bogor lagi saya harapkan jurusan pertanian daripada Unipos ini harus unggul di kawasan timur Indonesia.
Saya harapkan Pak Rektor kali ini bahwa kedatangannya Profesor Arif Satria ini supaya sektor pertanian ini betul-betul dikembangkan. Saya baru ternyata saya Pak Bos, karena Universitas Boso itu disingkat dengan rektor yang perguruan tinggi yang terbaik di seluruh Indonesia. Dan itu kebahagiaan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dosen mendapatkan rahmat bagi kita, dan tentu ini adalah langkah awal untuk membangun kemitraan. Karena di Fakultas Pertanian ini bahwa kita bisa ada kuliah bersama, kemudian kita lakukan mahasiswa kita di Fakultas Pertanian bisa mengikuti perkuliahan di Institut Pertanian Bogor. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor IPB yang bisa hadir bersama kita, dan tentunya ini kesempatan yang berbahagia sekali untuk kita nanti membangun kerjasama melalui pengikatan MOU dan sebagainya. Karena ini bagian daripada untuk kalau saya sampaikan pada dosen bahwa kalau kita bekerja sama dengan orang hebat, pasti juga kita akan jadi hebat. Pak Rektor Universitas Bosowa, Pak Profesor Muhammad Saleh Palu, ada Bapak Bupati Takalar, Bupati Takalar, Universitas Takalar. Ini jangan-jangan keceplosan, mungkin akan ada Universitas Takalar baru. Dan juga para wakil rektor dan sama Ethiopia itu luar biasa, Pak. Jadi pada waktu tahun lalu, tahun 2019 saya diundang oleh FAO pada pertemuan para menteri pertanian dunia. Saya diminta bicara tentang bagaimana prospek digital agriculture di dunia ketiga. Nah, pada waktu itu menteri-menteri dari Afrika menyampaikan paparan tentang bagaimana transformasi pertanian terbaru yang digital itu di Afrika. Nah, salah satu komponen penting adalah di Ethiopia itu memang Israel punya peran yang sangat signifikan. Ethiopia itu lebih bagus daripada Indonesia. Rame, puas. Padahal kalau indeks food security index kita lebih baik daripada Ethiopia. Tapi kalau food sustainability index kita emang kalah dari Ethiopia. Ethiopia punya lompatan yang besar dalam hal satu perspektif tentang bagaimana membangun sustainable agriculture. Dia bicara tentang konservasi air yang begitu dahsyat. Karena apa tadi? Teknologi drip irrigation yang dibangun dengan inspirasi dari Israel itu sangat efisien dan efektif, tidak boros air, gitu. Jadi Israel ke sana, saya pelajari lagi. Sekarang dunia tercengang, Ethiopia yang identik dengan selalu di TV-TV pada dunia dalam berita dulu sebagai daerah yang sangat kelaparan, sekarang sudah luar biasa. Menghadapi yang survive sekarang ini bukan terpintar, bukan terkuat, tapi adalah yang memiliki kemampuan merespons perubahan. Jadi, it is not the strongest species that survive, not the most intelligent, but the ones most responsive to change. Nah, perubahan sekarang kan sudah luar biasa. Perubahan yang begitu cepat, perubahan yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan yang penuh dengan kompleksitas dan ambiguitas yang kita sebut sebagai VUCA, yang itu memerlukan skill-skill baru lagi. Bidang sani, bidang sani. Nah, jadi pendidikan juga terdisrupsi. Saat ini perguruan tinggi seperti Bosowa, seperti IPB. Kalau dulu kita mengatakan IPB saingannya Bosowa, saingannya Unhas, itu bukan lagi. Kita ini sekarang menghadapi era beda, Industri Revolusi 4.0, di mana Google sudah luar biasa memberikan respons yang cepat dan membuat Google Career Certificate, di mana Google Career Certificate itu orang dengan Google bisa kuliah selama 6 bulan untuk pelatihan, dapat sertifikat, kemudian bisa langsung kerja dengan pekerjaan yang dijamin oleh Google. Nah, Singapura sekarang caranya apa? Caranya dengan merubah kurikulum pendidikan. Jadi kurikulum pendidikan SMA sekarang sudah berisi muatan-muatan entrepreneurship. Jadi sejak SMA, Singapura mendesain anak-anaknya, murid-muridnya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena dengan harapan bahwa ketika dia menjadi entrepreneur, mau bisnis taksi, nggak perlu punya taksi. Nah, sekarang, itulah yang gambar. Jadi kita keluar dengan future practice ini. Jadi orang yang akan sukses di masa depan adalah orang-orang yang berada pada future practice. Jack Ma, kita 15 tahun lalu nggak tahu Pak, siapa itu Jack Ma?
15 tahun lalu kita, 10 tahun lalu kita nggak tahu yang namanya siapa itu Ahmad Zaki, siapa itu Nadiem Makarim, nggak kenal kita itu, ya kan? Tapi dalam 10 tahun namanya begitu menjulang, langsung sukses, langsung berkembang secara eksponensial. Karena apa? Karena dia pikir adalah future practice, sesuatu yang baru. Lagi best practice, belajar dari apa? Pak Bupati, belajar dari bagaimana best practice dari kabupaten lain. Kita berharap Bupati Takalar adalah bupati yang bisa orientasinya sesuatu yang kita mulai dari Takalar. Itu nasib kita akan ditentukan orang lain. Saatnya bangsa Indonesia menjadi bangsa besar kalau kita menentukan nasib sendiri dan punya kepercayaan diri, tidak kita mampu menghilangkan inferiority complex, tapi dengan cara berpikir kita future practice, growth mindset, optimis terhadap masa depan. Kalau kita nggak punya itu, sampai kapanpun kita akan selamanya tergantung pada negara-negara maju terus. Kita akan disetir terus. Nunggu kapan nih vaksin dari luar akan datang, kayak COVID. Kapan nih? Kapan? Kita nggak, traktor itu tidak perlu lagi adanya pengemudi. Semua menggunakan satelit, semua menggunakan drone. Jadi sekarang persoalannya adalah Pak Aksar tahu persis pertanian di Indonesia ini ada yang ciri 1.0, ciri 2.0, ciri 3.0, ciri 4.0. Kita ini menghadapi keragaman yang sangat tinggi. Nah, sehingga mentransformasi pertanian di Indonesia tidak semudah mentransformasi pertanian Jepang. Di Jepang, Amerika, dan Australia orang sudah maju semua. Sudah robotik sudah jalan, otomasi sudah jalan, tinggal IoT, artificial intelligence, blockchain dipakai, kemudian lompat menjadi 4.0. Sudah 15 tahun lalu, di mana orang belum kenal itu apa itu drone, apa itu drip irrigation, belum ada yang kenal. Di puncak, kenapa di puncak sudah dilaksanakan? Karena mereka kolaborasi dengan Israel. Jadi memang ya harus diakui kita ini harus berpacu, di mana sekarang Cina pun mengacu pada Taiwan dan Israel. Kemudian yang kedua, kita lihat Jepang sedang mencari bentuk juga, Australia mencari bentuk juga, Belanda juga lagi mencari bentuk. Nah, kalau kita ini lambat lagi melangkah, kita kembali ketinggalan lagi. Ini wangi manis nih. Sekarang cukup dengan HP. Nah, matang ini. Ngapain? Ini ambilnya Pak Aris Pak ini, Pak Aris. Bukan saya nggak bisa bawa. Kemudian ini juga kalau, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada menara kompas sih, Pak. Oh ya. Saya Wah, ingin- ada. Masih. Satu, baru ya. Siap. Saya ini juga Pak. Oh, juga. Ini saya tuh Pak Freddy. Oh gitu. Oh, Di PP juga. PP. Iya. Ini pembimbingnya Prof. Oh iya. Pak WR 3. Bye-bye. Ini Pak WR 2. Foto dulu. Foto dengan Pak Bupati. Makasih Pak. Oh iya, terima kasih. Foto dulu deh. Ya, ya. Sini dulu. Apa ya? Lihat dulu. Thank you, Foto dulu. Harapannya Ya, ke saya depan. kira Universitas Kosowa punya peran besar karena memang punya kapital yang sangat bagus, aset lahan itu menjadi tempat untuk uji coba praktek-praktek pertanian 4.0. Jadi pertanian 4.0 harus segera diimplementasikan di lapangan dan membuka pertanian Kosowa bagian dari proses transformasi pertanian di Sulsel ini supaya benar-benar pertanian memiliki daya saing yang sangat tinggi. Kosowa harus seperti apa? Ya, saya kira Kosowa satu bahwa tentu harus ada proses untuk mencermati perubahan-perubahan yang ada, dinamika yang ada, dan perubahan-perubahan itu harus direspon segera dengan
cara-cara yang berbeda dengan cara-cara masa lalu. Jadi misalnya bagaimana kita mereform kurikulum, bagaimana kita harus melakukan kegiatan-kegiatan riset, semua harus dikaitkan dengan tren yang ada, yaitu tren revolusi industri 4.0. Kasih Pak Rektor. Karena buru-buru Pak Rektor. Iya. Selfie dulu bro. Ya, ya. Hah?